Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang selalu ingin berbagi tutorial dengan Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Kali ini Bro Channel akan meneruskan tutorial tentang Articulate Storyline 3. Nah, kalau pada kesempatan yang lalu kita membicarakan tentang bagaimana men-setting awal project menggunakan Articulate Storyline. Nah, kali ini kita akan mencoba mengikat ke siswa-siswinya. Karena apa? Storyline ini, Articulate Storyline, memiliki banyak kelebihan. Nah, diantaranya mudah digunakan, hampir sama dengan yang ada pada PowerPoint. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint, maka akan dengan mudah untuk mengikutinya. Double klik. Ya, memang ini lambat, sehingga nanti kita setting lagi supaya setiap 1 menit akan menyimpan secara otomatis. Oke, kita buka new project. Nah, kemudian kita sini kasih nama, double klik, intro. Ini juga sama, intro. Oke. Kemudian kita akan memulai dengan double klik di tengah. Nah, ini file ini kita simpan dulu ya, dalam bentuk simpan as. Kemudian kita simpan dengan nama example misalnya. Setelah tadi sudah disimpan, maka kita akan memulai project. Pertama kita masukkan dulu insert background. Nah, backgroundnya diambil dari my computer. Nah, kita klik. Nah, ini jadi di sini Bapak dan Ibu itu perlu untuk mengumpulkan materi, baik itu gambar ataupun materi pelajaran, disiapkan supaya nanti akan mudah atau cepat dalam membuat proyek ini. Nah, ini kita lihat, coba sudah masuk ya. Ini untuk backgroundnya. Nah, background ini kemudian kita masukkan juga misalnya simbol dari komputer kita, juga simbol-simbol yang sudah disiapkan ya. Misalnya karena kita di Departemen Agama ya, kita klik di sini. Nah, kemudian dikecilkan ya, geser ke sini. Nah, supaya di tengah. Kemudian langsung saja, ini seperti di PowerPoint, kita buat tulisannya, misalnya insert text ya, berarti di sini ya, insert text, kemudian textbook, kemudian klik di sini ya, kita tulis welcome to Bro Channel. Warnanya menjadi warna kuning misalnya. Kemudian hurufnya Arial Black, kemudian besarnya misalnya 16. Nah, ini seperti ini. Nah, atau ya, ini pertama. Kemudian yang kedua kita tulis ya, misalnya jadi 20. Kemudian warnanya kita rubah menjadi warna kuning juga misalnya, atau warnanya terserah, ini tergantung Bapak dan Ibu mau bagaimana. Nah, kalau misalnya ini kurang mantap, kurang misalnya hurufnya bisa diperbesar atau dipertebal. Nah, ini tebal. Nah, pakai huruf yang bagus kita cari di sini. Ini karena
banyak huruf-huruf yang kita cari ini misal ya, dibuat seperti ini, atau kita pakai warna putih biar pokoknya suka-suka Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat button ya, karena ini intro berarti kan masuk, nah berarti butuh yang namanya tombol masuk. Kita klik di sini ya, klik tekan, kemudian kita rubah warnanya. Nah, kemudian kita langsung tulis start. Nah, jadi di sini kenapa saya langsung membuat dari awal, dari logo, tulisan sampai ke tombol ini untuk mempermudah. Nah, kita klik tombol. Tombol ini kita buat animationnya. Masuk di trans, ya, kita fade misalnya waktunya 1.50. Oke. Kemudian yang kedua ini juga masuk sebentar ya. Oke, di sini di sini ya, klik, selalu diklik ini ketika kita akan membuat animasi. Nah, enter, kemudian kita klik fade juga, misalnya ini tergantung Bapak dan Ibu kreasinya bagaimana, bisa dicoba-coba. Yang kedua, nah ini klik di sini, kemudian kita klik pada ini. Nah, kita rubah warnanya jadi, bukan warnanya ini, durasinya jadi 1.50 misalnya. Oke, jadi 1, 2, 3 ini sudah kita buat animasinya. Sekarang yang berikutnya adalah yang tombol ini. Tombol juga kita masukkan masuk entranya fade, kemudian durasinya sama, jadi durasinya logo, kita klik logo coba. Nah, ini logo pertama, kemudian yang kedua ini, nah ini welcome, kita rubah layernya ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini layarnya. Jadi tidak sama. Nanti keluarnya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ini kita rubah juga layarnya supaya ini kan udah segini berkurang. Nah, ini kita coba. Nah, set. Sini juga. Kemudian startnya. Nah, ini masih sama. Kita klik lagi, kita geser. Ya. Supaya, nah, jadi sudah ada perubahan. Kita simpan. Nah, setelah disimpan kita coba preview lagi. Yes. Nah, kita perhatikan coba bagaimana hasil dari perubahan yang kita lakukan tadi ya. Nah, ini keluar, baru keluar. Oke, berikutnya kita akan membuat scan baru ya. Kita klik di sini, kemudian ini scan-nya sudah terbuat satu ya, baru ya. Nah, yang namanya media pembelajaran kan biasanya ada KIKD-nya, materinya, dan evaluasinya. Kita klik coba pada new scan. Nah, ini ada scan baru. Nah, satu kita ganti nama, misalnya KIKD, atau KD, kompetensi. Nah, kita rubah lagi di sini. Nah, selalu dilakukan perubahan kompetensi. Oh, ya ini. Kemudian dua lagi, klik, kita buat di sini materi.
materi, satu lagi new scan. Kita buat evaluasi. Pada kompetensi kita klik ya. Kemudian kita masukkan tadi seperti yang tadi background yang telah kita siapkan. Backgroundnya tadi background yang mana ya? Nah ini ya. Udah, kemudian kita coba memasukkan yang namanya caption misalnya, atau bukan caption tapi kita lihat coba. Nah ini aja, bukan picture ini, save. Nah kemudian kita klik di sini misalnya. Nah kemudian kita rubah warnanya jadi transparan. Kita coba merubah warnanya dari sini ya, misalnya ini, oh ini garis, tapi ini misalnya ini kita buat seperti ini sudah. Nah kalau sudah, ini karena kompetensi, kita coba tulis dengan cara insert textbook atau box text di sini ya. Kita tulis misalnya siswa dapat memahami materi. Nah, silakan, ini bisa dilihat pada KIKD ini aja. Oke, selanjutnya kita membuat button pada kompetensi ini. Klik di sini, kemudian klik, kita copy 3, tarik ke bawah, satu lagi, tarik, tarik. Nah ini sudah. Yang pertama kita tulis kompetensi atau KD, yang kedua kita tulis materi, yang ketiga evaluasi. Oke, nah sekarang kita juga sama pertama ini keluar berarti berbarengan ya. Kita kasih animasi fade ya. Oke, kemudian yang kedua ini sama fade, kita kasih di sini 125, kemudian ini juga sama fade 125, yang ketiga juga sama fade 125. Ini contoh dari saya, Bapak dan Ibu bisa berkreasi. Oke, nah kita lihat ini tadi yang keluar pertama, kemudian kedua ini, ketiga ini, kita lihat jadi di sini bisa diperlebar semuanya ya. Nah ini bisa dilebarkan. Oke, tadi yang pertama sudah, ini model KD berikutnya yang keluar. Oke, kita akan merubah. Nah ini, kemudian yang ini juga materi ya, kita geser lagi. Yang evaluasi kita geser lagi. Oke, kita simpan. Nah ketika ini sudah, kita kembali ke intro untuk membuat link start. Nah startnya kan dari start nanti akan menuju ke scan berikutnya. Kita klik di sini.
Nah, kemudian kita klik pada trigger, double klik, jump to slide, padahal kita akan jump to scan. Kita rubah jump to scan, kemudian di sini next scan ya. Next scan-nya yang mana? Scan berikutnya, scan yang kita tuju adalah kompetensi. Oke, kemudian when user klik, berarti ketika pengguna mengklik, kemudian objeknya button 1, klik di sini. Oke, kita simpan. Nah, karena tadi kita sudah membuat scan 2, ada 3 dan 4, ada scan kompetensi, ada scan KD yang sama ya, materi dan evaluasi, maka kita previewnya dari sini. Previewnya bukan slide lagi ya, karena kita akan melihat ke KD atau ke kompetensi, makanya masuknya ke project, klik di sini. Oke, setelah keluar kita klik startnya, klik start. Nah, akan menuju ke kompetensi ya, menuju ke kompetensi. Oke, nanti ini linknya sudah jalan. Oke, kemudian berikutnya kita akan mencoba link di sini di KD atau triggernya ya. Kita double klik trigger ya, di sini. Keluar jump to scan, ini kita tetap sama karena ini dibuat di sini ke kompetensi, kemudian klik OK. Kemudian pada materi juga sama, double klik ya, double klik di sini ya pada trigger ya, kemudian jump to scan. Nah, scannya di sini ke materi ya. Oke, yang ketiga evaluasi, double klik pada trigger, scan-nya tuh evaluasi. Oke, nah sekarang ini sudah terbentuk, kita save ya. Setelah kita save, kita coba mengcopy ini ya, 1 background ya, 2 3 4 5, kita copy. Kemudian kita masuk ke berikutnya, ke materi, kemudian kita paste. Nah, otomatis nanti sama. Oke, kita masuk pula ke berikutnya, ke sini, double klik, ke evaluasi, kita paste. Nah, sama. Tinggal kita misalnya untuk membedakan, kita di sini kita klik dulu, kemudian di sini kita masukkan perintah karena ini dievaluasi ya, ini ya. Misalnya kita buat tulisan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat. Nah, ini misalnya untuk membedakan. Kemudian kita coba lagi ke tadi materi, kita tuliskan di sini insert, misalnya kita tuliskan judul materi. Oke, di materi juga kita insert textbook, kemudian kita tuliskan sebuah judul ya, judul misalnya judul klasifikasi hidup misalnya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kita akan mencoba mengecek dari sini, dari intro ya,
ini sudah terisi semua. Kita klik di sini di intro ya, kita lihat previewnya, preview project. Nah, kalau ini link-linknya sudah berjalan, sudah benar, berarti ini tinggal bapak dan ibu apa istilahnya kembangkan sendiri dengan kreatif ya, dengan berbagai variasi yang ada pada program ini. Oke, ini tampilan awal ya. Kita klik start, coba. Nah, langsung masuk ke KD. Klik KD, tadi kan tetap, maka akan tetap di sini. Kalau klik materi, nah sudah masuk ke materi. Oke, klik ke evaluasi, sudah masuk ke evaluasi. Klik ke KD, masuk ke KD. Ini berarti sudah bisa digunakan. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau bermanfaat silahkan di share, kemudian like, komen, dan yang paling penting subscribe bagi yang belum. Jadi kalau tombolnya masih merah, tombol subscribe, silahkan diklik karena ini akan membantu kelancaran dari tutorial yang saya gunakan. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.